ayat kurang lebih sampai ayat 4 ya kurang lebih ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Lalu kemudian ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi gini, Paulus itu saya detailkan dulu ya. Paulus itu adalah salah satu pendiri agama Kristen dia. Jadi Yesus itu tidak pernah tahu apa itu Kristen dan Yesus tidak pernah beragama Kristen. Jadi Paulus ini pendiri agama Kristen. Buktinya apa? Salah satu ini buktinya. Paulus itu ke pedalaman dan bertemu dengan para murid. Muridnya siapa? Mereka adalah murid-muridnya Yesus. Lalu mereka bertanya kepada murid-murid itu, "Kalian sudah tahu Roh Kudus?" Mereka jawab apa? "Mohon maaf, Tuan Guru, kami belum pernah tahu apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu apa?" Loh, terus kalian dulu dibaptis oleh Yesus dibaptis dengan cara apa? Kami dibaptis dengan cara Yohanes. Siapa Yohanes? Yohanes adalah Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya, gurunya Yesus. Yohanes adalah yang membaptis Yesus dulu. Jadi ada Yesus, Yohanes inilah yang membaptis Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini merupakan salah satu bukti kenapa Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, harusnya Yesus yang membaptis Yohanes. Tapi Yohanes itu malah justru yang membaptis Yesus. Tapi ini kita tidak bicara itu dulu. Kita bicara peristiwa itu. Kaget itu Paulus. Loh, terus kalian nggak pernah tahu Roh Kudus ya? Iya, mohon maaf. Yang kami tahu, kami dibaptis dengan cara Yohanes. Apa itu Yohanes? Yohanes membaptis dengan cara begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesembahan kita hanya Allah. Itulah baptisan Yohanes. Sama ketika dia membaptis Yesus juga sama sepakat. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kemudian gini, kata Paulus, "Oke, kalau gitu tak ajari. Gak begini caranya. Caranya pembaptisan, ayo sekarang kalian saya baptis ulang. Caranya pembaptisan itu adalah ya dengan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus." Dan mulai saat itulah akhirnya murid-murid Yesus dulu yang pernah bertemu dengan Yesus itu adalah mulai mengenal Roh Kudus. Jadi sebelumnya nggak pernah tahu Roh Kudus itu apa. Nah, sehingga ini merupakan salah satu bukti bahwa sepanjang hidup Yesus, mulai dari dia lahir sampai mati, tidak pernah diajarkan, dan dia juga tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Di samping dia juga tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan, dia juga tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus baru dikenalkan oleh Paulus. Jadi Tuhan itu ada 3, ya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kalau di Katolik 4 Tuhannya, Pak. Maria tambah 1 Maria. Maria itu Theotokos. Theotokos itu sumber atau kedudukan tertinggi. Jadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sama Maria. Buktinya apa? Di gereja-gereja Katolik itu di depan pasti ada patung Maria besar sekali. Dan orang-orang pasti ketika masuk itu langsung berhadapan dengan patung Bunda Maria dulu. Ada doa Salam Maria dan seterusnya. Bahkan patung-patung Bunda Maria lebih besar daripada patung Yesus kan gitu. Nah, ini memang Tuhannya di Katolik itu 4. Tuhannya di Kristen 3. Nah, Tuhan 3 ini juga dipertanyakan begitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan. Yang mengajarkan tentang Roh Kudus itu adalah Paulus. Yaitu salah satu bukti sejarah.
Kita kalau tidak menggunakan panduan ini hanya sekedar ngomong, tidak bisa menjadi data yang baik.